Gila, Mitsuhiko sudah ditodong teman-teman dari jauh. Kalau misalnya pun itu pakai shotgun itu tetap aja itu pasti akan sangat berbahaya bagi anak kecil. Episode Conan kali ini gila banget sih. Dan aku merasa dan selama ini aku nonton Detektif Conan, aku nggak pernah merasakan yang namanya aku setuju 100% dan mendukung pelaku penghilangan nyawa di episode Conan kali ini teman-teman. Oke, ini adalah hal-hal menarik yang aku dapatkan di episode 212 dan 213 di series Detektif Conan yang judulnya itu ada hubungannya dengan beruang dan jamur. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, akan aku ceritakan di sini. Nanti akan ada poin-poinnya. Silakan kalian tonton dan ayo kita ikutin ceritanya. Yang pertama adalah Mitsuhiko cemburu dengan Conan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian penasaran di bagian mana yang Mitsuhiko itu cemburu banget dengan Conan? Langsung kita sikat ya. Ano, 一つ聞いていいですか？灰原さんとコナン君って何かあるんですか？何かって？だってほら、二人でよく人目を忍んで怪しげでアダルトな会話をしてるじゃないですか。互いに分かり合ってるというか、二人だけの世界っていうか。気にしないで。Aku pas nonton episode kali ini teman-teman, aku ngerasa sebenarnya Mitsuhiko itu kalau kupikir itu sama seperti kayak Conan ya. Sebenarnya dia itu ada sisi orang dewasanya. Dan sebenarnya mungkin juga Mitsuhiko itu orang dewasa yang mungkin sekarang kita nggak tahu konspirasinya kayak gimana. Kalau misalnya emang Mitsuhiko itu orang dewasa yang juga sama kayak Ayumi dan Ai. Ayumi dan Conan kok Ayumi dan Ai. Seperti itu. Itu mungkin aja ya. Karena apa? Pemikiran Mitsuhiko itu kalau menurutku itu jauh lebih dewasa, jauh lebih pintar, lebih smart dan hal-hal yang semacam ini aja dia ngerti loh teman-teman ya. Kayak ngerasa Conan dan Ai Haibara itu kok sering berdua dan seperti apa. Nah, mereka kan nggak tahu. Kan yang nonton kan kita kan. Yang nonton kan kita karena jelas Conan itu adalah Shinichi, Ai Haibara itu adalah Sherry yang sama-sama ada hubungannya dengan organisasi hitam. Nah, si Ayumi dan Genta itu sama sekali nggak sadar dengan mereka. Tapi yang tahu itu cuma Mitsuhiko doang teman-teman. Jadi makanya aku pikir sebenarnya Mitsuhiko ini orang dewasa yang menyamar jadi anak kecil. Oke, ini ada tips yang menarik kalau misalnya aku mau menonton ya. Aku makanya suka nonton Detektif Conan itu karena dari Conannya sendiri itu sudah seperti kayak memberikan sebuah insight baru atau pengetahuan baru bagi para orang-orang yang nonton ya. Seperti kayak kita ini, pecinta Detektif Conan. Dengan tips-tips hidup yang sederhana dan ternyata bisa nih di dunia nyata. Nah, sekarang di episode kali ini kan konteksnya adalah berburu jamur. Jadi anak-anak detektif cilik ini nggak tahu mau cari di mana, ya kan? Mau cari di mana jamurnya harus seperti apa dan di sini Conan ngasih tahu ke detektif cilik caranya itu harus dengan meneliti di sekitarnya. Coba kita nonton ya. もうやってらんねえやもうヒントもねえのに松茸なんか見つかりっこねえじゃん。ヒントならあるぜ。周りをよーく見てみなよ。松葉が黄緑色になってるやつがあるだろ。 Oke, sebenarnya aku nggak tahu ya ini beneran terjadi di dunia nyata apa enggak. Karena nggak semua daerah di Indonesia itu punya hutan pinus kan ya. Kalau misalnya di Jepang, aku yakin pasti juga banyak hutan pinus. Dan apakah benar-benar jamur matsutake itu bisa tumbuh di akar pinus yang mempunyai ciri-ciri yang seperti yang Conan katakan tadi. Coba sekarang kita lanjut. 松茸は赤松の根にくっついて栄養分を取るから少し弱ってああいう色をした赤松の根元が怪しいんだ。なおかつ松茸が成長するには日当たりも水はけも風通しもいい場所じゃなきゃいけない。それを踏まえて現場を捜索してみるとほら犯人のお出ましだ。 Jadi Conan itu ngasih tips kalau mau cari jamur yang
bisa apa namanya kamu temukan di bawah pohon pinus, caranya itu cuma ngelihat dari daunnya aja teman-teman. Emang gila kan memang. Ternyata tips seperti itu jadi seperti kayak mempermudah orang-orang yang ingin berburu jamur kah atau mungkin memancing kah. Aku pernah nonton episode memancing kayak gitu ya, tapi aku lupa episode berapa yang dimana kalau Conan itu ngasih tahu justru kalau mancing itu bagusnya itu yang saat-saat mendung kayak gimana kayak gitu, tapi aku lupa episodenya apa teman-teman ya. Nah jadi tips-tips dari Conan ini itu sangat berguna bagi kita, makanya aku suka banget Detektif Conan. Dan mungkin kalian juga suka Detektif Conan, mungkin ada alasannya, coba kalian tulis di komentar ya teman-teman ya, kenapa kalian suka Detektif Conan. Sekarang kita lanjut. Nah yang nah yang namanya juga detektif cilik teman-teman ya, kita pasti tahu ada yang namanya Genta. Nah, ini adalah anak nakal atau anak bandel yang bisa dibilang orangnya berisik, sok asik, sok tahu gitu kan, dan banyak makan pula. Dikasih tahu juga ngeyel. Dan di episode kali ini teman-teman, kita dibuat jengkel bener sama si Genta ini. Karena apa? Karena ada peringatan dari pengelola hotel di mana lokasi tempat mereka berburu ini ya, udah dikasih tahu jangan melewati pagar yang kedua karena itu adalah tempat berburu, karena di situ ada beruangnya. Dan apa yang Genta lakukan? Kalian pasti tahu kan? Ya, dia ngeyel. Nah, mau tahu kayak gimana? Langsung aja kita coba ya, lihat kayak gimana kenakalannya Genta. 大人3本子供2本まで取って帰ったら旅館で料理してあげますから。 Itu si bapaknya tadi tuh ya yang pemilik hotel. それと金網を2つ越えると狩猟区になっていますから絶対に入らないように。狩猟区？熊が出るんですよ。 Itu ya, sudah ada peringatan dari pengelola hotelnya kalau nggak boleh melewati pagar yang kedua karena itu adalah area berburu dan ada beruangnya. Bagi anak-anak itu pasti sangat berbahaya kan. Warna daunnya menguning. Nah, dapat dia nih teman-teman. 私も犯人の松茸さん見つけ。おれ、わしもじゃよ。 Tuh, semuanya aja masih di dalam, tapi Genta ngelihat sesuatu yang ada jamur di belakang sana, di seberang pagar sana, ya dia pasti tertarik. Namanya juga anak bandel kan, ya pasti dia ke sana teman-teman. 健太くんが一つ目の金網を越えちゃった。本当ですか？ああ、間違いない。ついてる土は真新しいし、間隔も狭い。子供が登った証拠だよ。 Kalau setelah Conan sudah menemukan sebuah petunjuk penting, mencari sesuatu, udah kalau dia sudah berpendapat, pasti diterima sama semua orang karena memang iya benar dan masuk akal. Jadi seperti itu. Si Genta memanjat lewat pagar itu dan menghilang. Padahal itu area yang berbahaya teman-teman. Ada beruangnya dan ada seorang pemburu gitu ya. Karena takutnya dua hal, yaitu bisa diserang sama beruang dan Genta bisa tertembak sama pemburunya itu dikira beruang gitu ya. Nah di sini ada sebuah adegan yang menurutku itu benar-benar bikin aku jantungan teman-teman ya, karena Mitsuhiko hampir aja ketembak. Kalau misalnya ketembak dari pemburu itu sangat berbahaya teman-teman, apalagi mereka sudah masuk ke wilayah orang berburu karena ya mereka sama-sama mencari Genta dan semuanya berpencar. Nah, salah satunya adalah si Mitsuhiko ini hampir aja ketembak. Coba kita lihat ya. おい、撃たないでください。僕たちは人間です。おーい。 Gila, Mitsuhiko sudah ditodong teman-teman dari jauh. Kalau misalnya pun itu pakai shotgun itu tetap aja itu pasti akan sangat berbahaya bagi anak kecil. Tapi untung aja ada Ayumi ya, ada Ai Haibara yang menyelamatkan Mitsuhiko karena Ai Haibara itu sempat menyaksikan ada sesosok tubuh ya, jenazah di sekitaran situ, dan bisa disimpulkan sama Ai Haibara sendiri bahwa dia ini adalah korban penembakan dari si pemburu tadi. Nah, karena Mitsuhiko di situ bisa diartikan anggaplah
Mitsuhiko tuh dan Ayabara itu di situ menyaksikan kasus penghilangan nyawa dari si pemburu itu, teman-teman. Kan gila banget tuh. Aku aja hampir kaget dan ini beneran mau ditembak Mitsuhiko. Oh, ternyata aman. Ayabara menyelamatkan Mitsuhiko. Oke, hal-hal menarik berikutnya dan ini mungkin yang terakhir ya, teman-teman. Jadi, kalian tadi kan sudah ngelihat ya ada jenazah atau misalnya ada korban penghilangan nyawa yang dilakukan sama pemburu dan sempat dilihat sama Ai Haibara dan Mitsuhiko dan akhirnya Ai sama Mitsuhiko itu kan diburu sama pelakunya nih, oke? Karena mereka diburu dan akhirnya dan kita nih semua berpikiran nih kenapa kok sampai si korban tadi itu ditembak sampai meninggal, teman-teman. Kita kan pasti berpikiran ya mungkin karena pelakunya itu punya masalah dengan si korban, atau mungkin kedua, si pemburu itu, penembak itu nggak sengaja ngenain temannya, kan bisa jadi seperti itu ya. Tapi karena Ai dan Mitsuhiko di situ, ya jadi anggaplah takut ketahuan si pemburunya ini bahwa yang nembak korban itu adalah si pelaku itu. Ngerti maksudnya ya? Nah, padahal di akhir cerita itu, teman-teman, ternyata Conan menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Apa itu? Justru si orang yang meninggal tadi itu, teman-teman, adalah orang yang kejam. Jadi pemburu yang kejam. Kenapa? Karena diceritakan di situ si pelaku ini kenal dengan si korban dan tahu gimana kelakuannya si korban itu. Jadi korbannya itu ingin memburu seekor beruang besar di situ, teman-teman. Ya seperti kayak mau pamer atau apa gitu kan, kalau aku bisa menaklukkan beruang seorang diri gitu. Seperti itu. Padahal si korban ini menggunakan cara yang cukup licik sih kalau menurutku ya. Dia menggunakan anak beruang untuk menarik ibunya keluar. Dengan cara apa? Digantung, teman-teman, seperti ini. Aku nggak tega sebenarnya ngeliat. Jadi orang-orang di situ juga sebenarnya nggak tega. Nah, jadi itulah kenapa aku mengatakan di kalimat awal, aku sebenarnya dibilang setuju sebenarnya dengan si pelaku ini karena ya segitu kejam ya sama hewan gitu, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dalam dunia nyata itu juga nggak dibenarkan juga ya untuk mengambil nyawa orang lain demi melindungi hak-hak mungkin hewan lain atau orang lain seperti itu. Tapi untung aja nih hanya dicerita animasi. Dan jangan sampai ini terjadi di dunia nyata. Nah, sekarang yang paling terakhir nih. Di episode 212 dan 213 yang judulnya itu berhubungan dengan beruang dan jamur, aku punya ngasih clue ke kalian, teman-teman ya. Di sini ada tiga pelaku ya yang masih belum tahu siapa pelakunya. Jadi ada bapak-bapak berkumis kayak gitu tadi kan, terus kemudian ada orang tinggi yang pakai topi orange dan satu lagi orang pakai baju atau rompi oranye kayak gitu ya. Nah, silakan kalian tonton sendiri ya. Dan nanti ceritakan apa saja yang ada yang menarik di situ dan kalian ceritakan di komentar. Jadi ini adalah konten Detektif Conan pertamaku yang versi panjang, teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, klik like ya, dan kalian juga komen, bang terusin ceritanya seperti ini. Oke? Nanti kalau misalnya ada banyak, aku akan bikin lagi kan dengan konten yang seperti ini. Oke, jadi sekian dulu, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam case close.